Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di hari yang ke-21 bulan Juni tahun 2020 untuk bersama-sama kembali merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pemeliharaan, buat kasih setia Tuhan, tolong Tuhan bagi kami pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami sehingga kami ada kembali di hari yang baru ini dengan kekuatan, kesehatan, dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih atas segala kasih-Mu, karya-Mu, berkat-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Bapa, Engkau menolong kami, berkati kami, bagi hamba-Mu, rapi hamba-Mu, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Lagu yang dikasih oleh Tuhan saat pagi hari ini di tanggal 21 Juni tahun 2020 bahwa kita perenungan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab kita, tahunan kita, maka kita sudah sampai di kitab Ayub pasal 34 sampai 36. Dan kita berdoa mohon pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita dapat menyelesaikan semuanya sampai dengan akhir tahun kita selesai membaca bahkan juga merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang kita bisa sama-sama bisa renungkan, pelajari bersama. Nah, saudaraku yang terkasih, ini masih pasal 34 sampai 36, jadi ini merupakan masih dalam rangkaian perkataan Elihu, orang keempat dari teman-teman dari sahabat Ayub sampai pasal yang ke-37. Nah, saudaraku di sini kita akan lihat, perhatikan di pasal yang ke-34 bahwa Elihu menunjukkan kesalahan Ayub, ya. Tapi kesalahan Ayub yang diutarakan oleh Elihu dengan mulutnya, dengan perkataannya ini tidak mencaci maki seperti tiga orang temannya, sahabatnya yang terlebih dahulu ketika mereka berdiskusi, berdialog, datang memberitahu bahwa Ayub, engkau mengalami penderitaan karena engkau melakukan kefasikan, kejahatan. Bahkan ketika nasihat mereka tidak diterima, mereka menjadi marah dan kecewa dan terus bertubi-tubi menyerangnya. Nah, ketika mereka sudah berhenti, Ayub juga berhenti, dan sekarang giliran Elihu ya yang mengutarakan pendapatnya. Dan mari kita akan lihat pertama di ayat yang ke-5. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Dan juga di dalam ayat yang ke-10, oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku, jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Nah, saudaraku, di dalam ayat yang ke-5 ini, saudaraku, ditunjukkan apa yang menjadi kesalahan Ayub dalam ucapannya, dalam perkataannya. Situ menuduh Allah berbuat apa yang tidak adil ya, kepada dia. Jadi dari perkataan ini, saudaraku yang terkasih, bahwa Ayub itu menuduh Allah berbuat yang tidak adil. Kalau dapat kita katakan juga, Ayub meninggikan dirinya, merendahkan Allah, hendak mempersalahkan Allah atas situasi yang dialaminya. Ya, jadi dari sini, saudaraku, bahwa Ayub ini menuduh Allah berbuat yang tidak adil atas situasi yang dialaminya gitu, ya, dan mempersalahkan Allah atas situasi yang dialaminya. So, aku terkasih bahwa dari sini mengajarkan kepada setiap kehidupan kita bahwa ketika kita mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, aku pentingnya kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sikap hati yang benar. Jangan sampai kita mengeraskan hati, jangan sampai dalam kepahitan, dan dalam posisi itu kita mulai menuduh Allah berbuat yang tidak adil ya kepada kita. Bahkan sampai hendak mempersalahkan ya, atas situasi apapun kita tahu bahwa setiap apapun yang kita alami itu pasti atas seizin Tuhan. Dan ketika atas seizin Tuhan, maka ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan akan nyatakan atas setiap kehidupan kita. Dan kalau ada kasih karunia Tuhan, berarti juga dia akan memberikan kemampuan, memberikan kekuatan untuk kita menanggungnya, bahkan memberikan jalan keluar atas setiap apa yang kita alaminya.
dan pada waktunya Tuhan akan berperkara, akan menolong setiap kehidupan kita. Mungkin pada saat kita mengalami situasi tersebut, Allah masih berdiam diri. Berdiam diri bukan berarti dia tidak mendengar, tetapi pada waktunya dia akan menjawab setiap apa menjadi keluhan-keluhan kita. Tapi sangat penting untuk melihat bahwa Tuhan berlaku bukan Tuhan yang tidak adil, ya, bukan Tuhan yang kita hendak mempersalahkan Tuhan, ya. Tapi kita percaya bahwa dalam segala hal Allah turut, ya, berkarya, ya, bagi setiap kehidupan kita. Dan itulah yang disampaikan oleh Hillel kepada Ayub, bahwa Ayub, engkau kesalahanmu nih pada hal yang seperti ini, karena engkau menuduh Allah berbuat yang tidak adil, ya. Terus berikutnya di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, saudaraku yang terkasih, bahwa oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku, jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Nah, bahwa Allah tidak mungkin berbuat yang fasik. Dia adalah Allah yang adil, Allah yang benar, dan tidak mungkin berbuat curang, ya. Jadi di sini saudaraku terkasih, bahwa jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Jadi tidak mungkin Allah berbuat ketidakadilan, ya, dan juga berbuat kefasikan dan berbuat curang atas kita, ya. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan, semua atas izin Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami situasi yang pahit, tapi tidak selamanya pahit. Ada juga situasi yang manis, dan kita tahu percaya bahwa dalam segala perkara, saudara-saudaraku, ada masanya, ada waktunya Tuhan menunjukkan jalannya pertolongan bagi kita. Sebagaimana firman Tuhan juga di dalam pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada masanya, ya. Dan apa Tuhan menjawab kita indah pada waktunya. Nah, kalau masa-masa di mana kita sedang mengalami pergumulan, cobaan, ujian, tangan, kesukaran, penderitaan, dan sebagainya, saudaraku, dalam posisi itu sangat penting untuk kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai dari mulut kita ini keluar kata-kata yang menuduh Allah berbuat yang curang, menuduh Allah berbuat yang fasik, ya, kepada kita. Menuduh Allah bahwa akhirnya, saudaraku, kita lebih benar, ya, daripada Tuhan, ya. Seolah-olah Tuhan berbuat tidak benar kepada kita. Tidaklah demikian, saudaraku. Tapi Tuhan mengajarkan kita apa yang kita bisa pelajari dari seluruh situasi yang Tuhan izinkan kita hadapi, kita lewati. Sekali lagi, saudaraku terkasih, bahwa Allah turut berkarya. Ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan, kerjakan bagi kehidupan kita. Nah, sebagaimana juga, saudaraku yang terkasih, bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan, kerjakan bagi kehidupan Ayub. Ya, ada bagian dalam diri Ayub yang perlu dimurnikan. Dan itulah yang kalau kita lihat juga dalam perkataannya sendiri, Ayub, bahwa ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, dia, saudaraku terkasih, mengatakan bahwa kalaupun ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, kalau kita percaya juga bahwa setiap kehidupan kita yang mengalami ujian, yang mengalami cobaan, bahwa yakinlah kita sedang dimurnikan seperti emas. Nah, kalau kita lihat misalnya tentang pemurnian emas, saudaraku, bahwa emas itu untuk memperoleh kemurniannya maka perlu dipanaskan, ya. Saat dipanaskan pada suhu yang begitu panas, emas akan mencair, ya. Pada saat itu berbagai kotoran yang melekat pada emas tersebut seperti debu, karat, dan unsur logam lain akan naik ke permukaan, ya, sehingga semua kotoran ini bisa dipilah dan dibuang. Demikianlah proses ini dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya diperoleh emas yang benar-benar murni. Dari permurnian ini akan jelas mana emas yang murni, bebas dari segala kotoran dan campuran logam lainnya. Ya, jadi emas perlu dimurnikan dengan dipanaskan pada suhu yang begitu panas. Dan pada saat, saudaraku, dipanaskan pada suhu yang begitu panas, maka segala kotoran itu yang melekat kepadanya, bahwa debu, karat,
dan unsur logam lainnya akan naik ke permukaan. Nah, sehingga kotoran ini bisa dipilah dan dibuang dan akan terus berulang sehingga menghasilkan emas yang murni, menghasilkan sebuah kualitas, ya, menunjukkan sebuah kualitas yang terbaik. Nah, diibaratkan seperti emas, setiap tantangan yang kita kalau ia mengikuti, jadi melalui pengujian, melalui sebuah tantangan, sebenarnya itu cara Tuhan untuk memurnikan setiap kita. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, itu melalui pengujian, melalui pencobaan, itu akan semakin terkikis dan sehingga muncullah terus hal-hal ya yang seturut yang sudah yang kebenaran. Jadi ada bagian-bagian yang perlu dimurnikan. Ada bagian-bagian dalam diri kita yang perlu dimurnikan. Ada bagian-bagian dalam diri Ayub yang perlu dimurnikan. Nah, saudaraku, dia sendiri mengakui bahwa seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, saudaraku, kita percaya juga, yakin juga bahwa setiap kehidupan kita, dan sebagaimana juga kutipan dalam Petrus mengatakan bahwa kamu tahu ujian terhadap imanmu seperti emas yang dimurnikan, ya, bahwa setiap kita pengujian cobaan itulah seperti emas yang dimurnikan, ya. Dan demikian juga setiap kehidupan kita, orang-orang percaya bahwa ada bagian-bagian dalam diri kita yang perlu dimurnikan, yang perlu terus dimurnikan sehingga muncullah kualitas iman yang nilainya lebih berkualitas gitu. Nah, jadi apa bagian-bagian dalam diri kita yang perlu dimurnikan? Misalnya ketidakpercayaan, kebimbangan, ya, keraguan, bahkan juga misalnya mengikis kesombongan kita, keangkuhan kita, ya. Terkadang beberapa banyak orang juga berdosa dengan mulutnya, mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Tuhan, ya, mengatakan sesuatu yang menuduh Allah berbuat curang, menuduh Allah berbuat kefasikan, ya. Saudaraku, bahwa hal-hal ini perlu dimurnikan, ya. Dan melalui pengujian itu, melalui Tuhan berikan ujian itu, maka Tuhan ingin mengikis habis, ya, buang hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kata kuncinya, saudaraku terkasih, bahwa dalam masa-masa tersebut perlunya kita memiliki sikap hati yang terus terbuka kepada Tuhan. Nah, terkadang pun misalnya seperti pada posisi ini, Ayub yang mengalami ujian, ada teman-teman, ada orang-orang yang menuduh, yang terus melancarkan serangan secara bertubi-tubi. Ini saya katakan bahwa kita perlu mengetahui diri kita di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai kita boleh berdosa dengan mulut kita, ya. Tetapi justru kita tahu bahwa sekalipun orang berkata-kata yang tidak benar, tetapi aku percaya kepada kasih setia Tuhan, kepada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Jadi apalagi yang perlu dimurnikan? Nah, saudaraku, juga berikutnya bahwa supaya melalui pengujian tersebut dengan diberkatinya kita, dengan Tuhan memberikan berkat yang sifatnya sementara, jangan sampai hati kita itu terpaut kepada materi tersebut. Bahwa semua materi ini adalah sifatnya sementara, ya. Karena saudaraku, kalau kita baca juga dalam firman Tuhan dan di dalam bagian yang lain, bahwa sampai juga ada nasihat firman Tuhan kepada umat Tuhan, kepada jemaat yang ada, bagaimana supaya tidak mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya, ya. Bahkan juga Paulus kepada Timotius bahwa dia mengatakan bahwa peringatkanlah kepada orang-orang kaya yang ada pada saat itu dan juga pada masa ini, ya, supaya jangan sampai hati mereka terpaut dengan kekayaan, ya, tapi justru sebaliknya. Nah, karena kita tahu bahwa ada begitu banyak hal di dalam dunia ini yang bisa membuat iman kita, ya, jadi bisa kehilangan arah, bisa kehilangan fokus kepada tujuan yang kekal itu, ya. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, berkat itu bisa menjadi berkat, tetapi juga bisa menjadi kutuk, ya, bagi kita. Tergantung bagaimana kita memandangnya, bagaimana kita melihatnya. Dan supaya yang sampai kehidupan kita ini menjadi orang yang salah tujuan, ya, salah fokus memandang berkat tersebut dan hatinya terpaut kepada materi tersebut. Nah, sehingga Tuhan perlu memurnikan Ayub. Tuhan juga perlu, saudaraku terkasih, bahwa juga memurnikan setiap kehidupan kita. Kita terlalu yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan,
pembelaan Tuhan terjadi bagi kehidupan kita. Bahkan sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil, saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan mengangkat dan memberkati kita, memberikan kepercayaan-kepercayaan lebih bagi kehidupan kita. Tapi manakala Tuhan sudah mengangkat, memberkati, memberikan kepercayaan-kepercayaan lebih kepada kita dalam berbagai bidang, tapi Tuhan juga terus mengingatkan kita melalui firman-Nya, bahkan juga melalui setiap ujian, setiap tantangan, supaya hati kita terus hanya berfokus kepada Tuhan. Ya, berfokus kepada yang semata-mata, bahwa sekali lagi apa yang ada dalam dunia ini semuanya sementara, ya, semuanya kita akan tinggalkan dan tidak ada yang kekal, ya, harta, posisi, ya, jabatan, dan juga berbagai-bagai hal yang lainnya dalam dunia, semuanya sifatnya sementara, ya. Memang dalam dunia sekali kita butuh semuanya itu, tetapi kita tidak fokus kepada hal itu, hati tidak melekat kepada itu, sangat penting, ya. Jadi supaya mata kita, hati kita fokus kepada kemuliaan kekal, ya. Dan sekali lagi saudara, ada bagian-bagian dalam diri Ayub dan juga bagian diri kita yang perlu dimurnikan. Itu yang saya katakan, bahwa kadang-kadang kebimbangan, keraguan, ya, dan ya ketidakpercayaan kita, ya, akan kerja kuasa Tuhan bagi kita, ini perlu dimurnikan. Bahkan juga diajar untuk melangkah dengan iman, ya, melangkah dengan percaya, sehingga Tuhan perlu menguji, ya, setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku, dalam setiap ujian, dalam setiap beban yang kita alami, penderitaan yang saudara dan saya pada saat ini pikul antara satu dengan yang berbeda, kita percaya, yakin bahwa Tuhan sedang memurnikan setiap kehidupan kita. Karena itu dalam posisi saudara yang kita alami pada hari ini, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan selalu ada, hadir bersama dengan setiap kehidupan kita. Campur tangan Tuhan selalu ada, pertolongannya selalu tepat waktu bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Dalam posisi itu, jaga lidah kita, jaga perkataan kita, jaga mulut ini, jangan sampai mengatakan sesuatu yang menuduh Allah berbuat tidak adil, menuduh Allah berbuat yang curang, menuduh Allah berbuat kefasikan, ya, dan sebagainya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, yang akan menunjukkan keadilannya, yang akan terus menunjukkan kebenarannya atas setiap kehidupan kita, dalam seluruh situasi kehidupan kita alami. Pada masa juga sukar yang kita alami, saudaraku yang terkasih, selalu saja saudaraku, bahwa ada juga orang-orang, ada juga rekan, ada juga sahabat yang terus juga akan mendukung setiap kehidupan kita, yang melihat kita dengan objektif, ya, melihat atas situasi hidup yang kita alami. Bahkan saudaraku, yang lebih penting juga akan terus mensupport, mendukung kita dalam doa, ya, supaya kita boleh tetap kuat dalam setiap badai tantangan yang kita alami, ya. Dan justru dalam masa-masa tersebut, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dan kalau misalnya pada posisi yang lain ada rekan, ada sahabat, bahkan ada orang-orang yang mungkin terus menyerang kita dengan bertubi-tubi, kalau terkasih, bahwa lagi saya katakan bahwa jangan dengar apa kata orang yang tidak benar tentang saya dan saudara, ya, yang mungkin mencaci maki, ya, dan sebagainya. Saya katakan sebagaimana Raja Daud berkata, bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan, ya, saudaraku, bahwa dalam apa yang kita alami terkadang memang ada keluhan, tapi tidak dikuasai dengan keluhan itu yang sangat penting. Ayub mengeluh kepada Tuhan. Daud juga pernah mengeluh, ada Mazmur yang dikatakan Mazmur keluhan, tetapi dia tidak dipenuhi dengan keluhan. Karena kalau dipenuhi dengan keluhan itu bisa menjadi keluhan yang berdosa, yang menyakiti hati Tuhan. Ya, saudaraku, ada keluhan-keluhan yang disampaikan, tetapi dia tahu bahwa ketika dia menyampaikan keluhan, tidak dihadiri dengan keluhan, tapi dia berkata bahwa tetapi aku kepada kasih sayang-Mu yang aku percaya, Tuhan. Tuhan, kadang Daud mengatakan, berapa lama lagi saya harus mengalami ini? Tetapi saudaraku terkasih, dia tidak tinggal dalam keadaan yang demikian, tapi justru kepada kasih itu Tuhan, ya, selalu percaya. Saudaraku terkasih, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Percayalah bahwa selalu ada keadilan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita, dan pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap apa yang kita alami pada hari. Tetap kuatkan setiap hati kita, langkah kita, bahwa aku terkasih ada kehidupan yang kekal, yang mulia, yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara, supaya mata hati kita terus berfokus hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kita pada pagi hari ini. Tuhan menolong kita dalam setiap langkah kita, setiap apa yang kita kerjakan, bahkan juga setiap
ibadah kita pada hari ini, dalam menjalani ibadah kita di mana kita berada, Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini, waktunya Tuhan beri bagi kami Tuhan. Syukur pemeliharaan pertolongan Tuhan bagi kami. Bersyukur bahwa firman-Mu, akan percaya Tuhan juga akan terus menolong seluruh umat-Mu Tuhan. Dalam seluruh situasi hidup yang mereka alami, setiap beban, tekanan, pergumulan apa saja mereka alami, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menolong ya Tuhan. Biar hidup kami tidak dipenuhi ya Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan keluhan, tapi dipenuhi dengan pujian, ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang setia dan Tuhan Engkau tidak pernah berbuat yang curang, berbuat yang fasik, berbuat ketidakadilan kepada kami. Tapi justru kami percaya Tuhan bahwa kebenaran-Mu Tuhan akan Tuhan nyatakan bahwa ketika Tuhan menguji kami ya Tuhan, kami sedang dimurnikan seperti emas ya Tuhan. Hal-hal yang tidak benar, hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan akan dibuang semakin dikikis ya Tuhan, sehingga muncullah ya Tuhan kemurnian iman kami Tuhan. Bersyukur kepadamu, kekuatan Tuhan selalu ada, pertolongan Roh Kudus selalu ada bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih hari ini, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hari yang baru Tuhan berikan kami. Tuntun kami sepanjang hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini dan shalom.